Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ya, kita sehat semua dan bisa bertemu kembali di program Sekolah Bahasa Arab ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita baca Ummul Quran Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطالبين ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى شيخنا الذي يدرس هذا العلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Oke, baik. Terakhir kita sudah masuk di bahasan isim-isim yang dibaca rofa ya, Bapak Ibu. Di akhir Nahu 3 kemarin kita sudah tuntaskan bahasan dari mubtada dan khobar, di mana mubtada dan khobar itu adalah jenis yang ketiga dan keempat dari isim-isim yang dibaca rofa. Nah, kita review sedikit ya. Isim-isim yang dibaca rofa ada berapa semuanya, Bapak Ibu? Ada 7. Ada 7 ya, Bu. Ya, ada 7. Yang pertama fa'il, kemudian naibul fa'il, mubtada, khobar. Nah, isim kana, khobar inna, kemudian tawabi'. Nah, nanti tawabi' itu ada 4, ada na'at, atof, taukid, badal. Nah, itu semuanya insya Allah akan kita bahas. Nah, kita sudah tuntaskan 4 pembagian pertama. Ya, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Nah, itu sudah kita bahas semua. Nah, sekarang selintas saja. Fa'il. Apa itu fa'il, Bapak Ibu? Setiap kata atau setiap isim yang terletak sesudah fi'il ma'lum. Oke, fi'il ma'lum. Apa itu fi'il ma'lum? Fi'il yang berpola dari salah satu dari 38 wazan. Yaitu fi'il yang berpola dengan salah satu dari 38 pola dalam ilmu shorof ya. Nah, dalam ilmu shorof kita sudah bahas beberapa pola. Ada pola sulasi mujarrad, rubai mujarrad, mulhaq rubai, mazid 1 huruf, dan seterusnya. Nah, insya Allah nanti setelah Nahu 4 ini kita shorof ya Bu ya. Jadi untuk Nahu 4 kita dahulukan Nahu 4 dulu. Nah, kemudian nanti shorof 3. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum menuntaskan shorof 1 dan 2, nah itu bisa didengarkan ulang videonya. Oke, nah itu yang dimaksud dengan fa'il ya, terletak sesudah fi'il ma'lum. Kemudian ada berapa pembagian fa'il? Ada 2 ya. Ada fa'il yang zahir, ada fa'il yang mudmar.
Kalau yang zahir dia bukan isim domir, fa'il yang bukan domir. Sementara kalau mudmar, fa'il yang berbentuk domir. Nah, oke. Itu fa'il ya, Bu ya. Kemudian yang kedua, naibul fa'il, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan naibul fa'il? Setiap isim yang terletak sesudah fi'il majhul. Nah, fi'il majhul. Nah, fi'il majhul itu adalah fi'il yang kalau dia fi'il madhi, polanya adalah fu'ila ya. Didomahkan awalnya, kemudian dikasrohkan huruf sebelum akhir. Fu'ila, duriba, telah dipukul. Futiha, telah dibuka. Lu'iba, telah dimainkan, dan lain sebagainya. Sementara kalau dia fi'il mudhari', nah itu pola majhulnya adalah yuf'alu. Dhammah awalnya, kemudian fathah huruf sebelum akhir. Misalnya yudrabu, ya, yunsaru, yuftahu, yul'abu, yuqtalu. Nah, itu semuanya disebut dengan fi'il majhul. Dan kata sesudahnya disebut dengan naibul fa'il. Ya, kata setelahnya disebut naibul fa'il. Oke, itu yang kedua. Kemudian pembahagiannya, naibul fa'il ada dua. Sama dengan fa'il. Ada naibul fa'il yang zahir, kemudian ada naibul fa'il yang mudmar. Kemudian yang ketiga, mubtada. Nah, apa itu mubtada secara gampang, Bapak Ibu? Setiap isim yang berada di awal jumlah. Nah, setiap isim yang berada di awal jumlah, nah itu dia berposisi sebagai mubtada. Nah, mubtada ya, dia terbagi dua juga. Ada yang zahir, kemudian ada yang mudmar. Kalau yang zahir itu dia bukan isim domir. Ya, bukan isim domir, tapi dia berbentuk misalnya isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, seterusnya. Ataupun isim mabni, ya, isim mabni selain domir. Misalnya isim mausul, isim isyarah. Nah, itu semuanya adalah mubtada yang zahir. Mubtada yang bukan isim domir. Nah, kemudian yang kedua ada mubtada yang mudmar. Ya, mubtada yang berbentuk domir. Misalnya huwa qaimun, huma qaimani, hum qaimuna. Nah, dan seterusnya. Nah, itu namanya mubtada yang mudmar. Oke, terus yang terakhir kemarin khobar ya, Bapak Ibu. Khobar, apa itu khobar? Kata melengkapi makna. Nah, setiap kata yang melengkapi makna dari mubtada. Pertanyaannya, apakah khobar itu selalu persis sesudah khobar? Sesudah mubtada? Tidak selalu. Belum tentu ya, Bu ya. Belum tentu. Kadangkala sesudah mubtada itu ada dulu yang disebut dengan jumlah mu'taridhah. Jumlah mu'taridhah, jumlah yang membatasi atau yang terdapat di antara mubtada dan khobar, atau antara fi'il dengan fa'il, atau antara fi'il dengan naibul fa'il. Nah, itu disebut dengan jumlah mu'taridhah, atau yang kita istilahkan dengan pelakor itu ya. Nah, dia di tengah-tengah. Dia memisahkan antara mubtada dengan khobar. Nah, baru nanti setelah ada jumlah mu'taridhah baru khobar. Nah, itu. Jadi khobar itu ada yang langsung terletak sesudah mubtada, kemudian ada juga yang dibatasi dulu oleh jumlah mu'taridhah. Oke, kemudian pembahagian khobar. Ada berapa, Bapak Ibu? Ada dua. Ada dua. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Kalau yang mufrad, khobar yang bukan jumlah dan bukan juga syibih jumlah. Nah, khobarnya mufrad.
Ya, misalnya Muhammadun thalibun. Ya, Muhammad seorang siswa. Nah, thalibun itu disebut dengan khobar yang mufrad namanya. Kenapa mufrad? Karena dia tidak berbentuk jumlah dan juga syibih jumlah. Nah, jumlah itu ada dua, ada jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kalau syibhul jumlah juga ada dua. Ada jar majrur, kemudian zaraf mazruf. Oke, kemudian yang kedua ghairu mufrad. Apa itu khabar ghairu mufrad? Khabar yang berbentuk jumlah atau syibih jumlah. Nah, khabarnya berbentuk jumlah ya. Misalnya Muhammadun abuhu naimun. Muhammad bapaknya tidur. Nah, yang jadi khabar, nah saya tuliskanlah supaya bisa. Muhammadun abuhu naimun ya. Nah, gimana cara bacanya Bapak Ibu? Muhammadun abuhu naimun. Muhammadun abuhu naimun ya. Oke, abuhu naimun. Oke, kalau seandainya kita analisis Muhammad di sini sebagai apa dia? Mubtada. Muhammad sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena isim di awal jumlah. Kenapa Muhammad kita sebut isim? Karena ada tanda isimnya. Apa tanda isimnya, Bu? Tanwin. Tanwin. Nah, tanwin ya. Tanda isimnya tanwin dan isnad ilaih juga. Oke. Hukumnya Muhammad rafa, nasab atau jer? Rafa. Tanda rafanya Dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Kenapa dia isim mufrad? Karena makna tunggal. Karena mengandung makna tunggal. Oke. Kemudian abu di sini. Abu sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Khobar. Abu di sini bukan khobar. Dia adalah mubtada yang kedua. Ingat, ini contoh dari khobar ghairu mufrad. Ya. Berarti abu di sini sebagai mubtada kedua. Ya, mubtada kedua hukumnya rafa, tanda rafanya waw karena dia al-asma'u sittah, isim yang 6. Masih ingat Bapak Ibu, isim yang 6 ya? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu, malin. Nah, itu disebut dengan isim yang 6 ya. Oke, dia sekaligus menjadi mudhaf untuk domir hu. Ya, mudhaf dari domir hu. Jadi abu mubtada kedua sekaligus menjadi mudhaf. Hu-nya sebagai apa ini hu? Mudhafun ilaih. Hu-nya mudhafun ilaih. Dia tergolong domir jer muttasil bariz. Ya, domir jer muttasil bariz. Disebut domir jer karena dia menjadi mudhafun ilaih. Disebut muttasil karena dia bersambung dengan isim sebelumnya. Kemudian disebut disebut baris karena dia terlihat. Oke, sementara naimun di sini sebagai apa? Naimun di sini sebagai khobar dari mubtada kedua. Nah, bukan dari Muhammad, Bu ya. Nah, gabungan dari mubtada kedua dengan khobarnya, nah inilah yang menjadi khobar dari Muhammadun. Nah, jadi bukan abu yang jadi khobar. Ya, abu justru jadi mubtada kedua. Naimun menjadi khobar dari mubtada kedua. Nah, gabungan mubtada kedua dengan khobarnya itu menjadi khobar dari Muhammadun. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya khobar yang ghairu mufrad jumlah ismiyah. Khobar ghairu mufrad jumlah ismiyah. Kalau misalnya Muhammadun nama, nah kita ubah susunannya saja. Nama
Nah, kira-kira ini mana khobar dari Muhammad, Bapak Ibu? Nama. Nama. Lafaz nama atau gabungan nama dengan fa'ilnya? Nama dengan fa'ilnya. Nah, yang menjadi khobar Muhammad adalah gabungan nama yang mana dia merupakan fi'il madhi dengan fa'ilnya, yaitu Abu. Jadi bukan nama yang jadi khobar, tapi gabungan nama yang merupakan fi'il madhi ini dengan fa'ilnya, yaitu lafaz Abu. Nah, ini yang jadi khobar dari Muhammadun. Muhammad ya telah tidur bapaknya. Nah, Muhammad bapaknya telah tidur, sama aja dengan kalimat di atas ya. Tapi kalau yang di atas ini ditulis dalam bentuk jumlah ismiyah khobarnya. Sementara kalau yang di bawah ini khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, Muhammadun nama abuhu. Nah, seperti itu. Ini semuanya disebut khobar ghairu mufrad jumlah fi'liyah. Nah, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Kita harus pembagian atau rincian isim fi'il dan haraf dulu itu harus benar-benar matang ya. Nah, supaya membahas ini gampang. Jadi bagi Bapak Ibu yang lupa-lupa ingat sebahagiannya, nah, dua nahu pertama, nahu level 1 dan 2, nah itu kajian lengkap isim fi'il dan haraf. Jadi Bapak Ibu harus kuasai lagi ya dua tingkatan itu supaya membahas nahu 3, 4, 5, 6 seterusnya, nah itu bisa lebih mudah. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang diragukan, silahkan sebelum kita lanjutkan. Bisa dipahami semua apa yang pernah apa yang sudah kita bahas Bapak Ibu? Bisa ya? Insya Allah. Insya Allah Pak ya. Oke. Ya yang namanya kaedah itu harus diulang-ulang ya. Harus diulang-ulang dan harus dipraktekkan. Ya, karena kalau cuman sekedar belajar sekali, kemudian nggak didengarkan ulang, nah itu rawan lupa ya Bapak Ibu. Nah itu makanya diulang-ulang terus. Nah kemudian contohnya bisa dilihat di Al-Quran ataupun di teks-teks bahasa Arab. Nah itu diulang-ulang terus. Insya Allah lama-kelamaan istilah-istilahnya itu akan dengan sendirinya itu akan mudah kita ingat. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahagian kelima dan keenam dari pembahagian isim-isim yang dibaca rofa. Ya, yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar. Nah, yang kelima namanya adalah isim kana nanti. Ya, isim kana. Kemudian yang keenam khobar inna. Ya, khobar inna. Nah, cuma bahasan kana dan inna itu masuk dalam satu subbahasan besar yang disebut dengan amil nawasikh. Ya, awamilun nawasikh. Nah, itu makanya saya langsung menampilkan ini karena kana dengan inna itu masuk dalam golongan ini. Ya. Nah, nanti isim kana dengan khobar inna itu bisa kita ketahui dari bahasan ini. Oke. Nah, pertama kita akan bahas dulu istilah amil nawasikh. Ya, amil nawasikh. Apa itu amil nawasikh? Atau yang bahasa Arabnya awamilun nawasikh ya. Nawasikh. Oke, kita akan bahas dulu dari istilahnya ya, Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu pernah dengar istilah amil?
Amil ya. Nah, amil atau awamil. Nah, awamil ini jamak dari amil. Ya, jamak dari amilun. Jamaknya adalah awamil. Nah, amil, apa itu amil? Amil itu adalah kata yang bisa memberikan efek terhadap kata setelahnya. Nah, itu disebut dengan amil. Ya. Misalnya ada fi. Ya, ada fi. Kemudian setelahnya ada al-bait. Apa bacaannya? Fil bait, fil baiti, ya kan? Artinya al-baiti itu mendapatkan efek nggak dari fi? Iya. Iya. Nah, karena dia memberikan efek kepada kata setelahnya, maka fi itu disebut dengan amil. Ya, disebut dengan amil. Tepatnya amil jer, karena dia menjarkan isim setelahnya. Atau misalnya kita ketemu dengan lam. Masih ingat Bapak Ibu lam? Apa itu lam? Ambil jazam. Lam. Lam. Nah, lam seperti ini. Huruf jazam ya. Huruf jazam. Oke. Sekarang kita masukkan fiil mudhari setelahnya. Yadrib. Yadribu. Lam. Lam yadrib. Lam yadrib. Kenapa yadrib kita baca sukun? Karena efek dari lam. Dari lam. Ya, efek dari lam. Nah, artinya lam itu disebut dengan amil. Ya. Kenapa amil? Karena dia memberikan efek terhadap lafaz yadrib. Nah, berarti masing-masing dari min, lam, dan semua isim-isim yang bisa memberikan efek terhadap kata setelahnya, nah itu disebut dengan amil. Sementara kata yang setelahnya disebut dengan ma'mul. Nah, apa namanya Bapak Ibu? Ma'mul. Ma'mul. Ya, ma'mul. Jadi fi tadi disebut dengan amil, sementara kalau al-baiti disebut dengan ma'mul, kata yang diberi efek oleh amil. Nah, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan amil. Ya, amil. Dia memberikan efek terhadap kata setelahnya. Oke, kemudian ada istilah nawasikh. Ya, nawasikh. Dia merupakan jamak dari nasikh. Nasikhun. Ya. Gimana, Pak? Ya. Nasikh. Yang mana, Pak? Ya, tulisan Arabnya nawasih ya. Oh, gitu ya. Nawasikh. Nah, gini Pak ya. Nawasikh. Ya. Kalau amil Arabnya gini. Amil dengan ain. Jamaknya awamil. Oke. Nah, apa itu nasikh? Secara bahasa nasikh itu artinya menghapus. Ya, menghapus. Menghapus atau menghilangkan. Nah, nasakha yansakhu. Ya, nasakha yansakhu. Artinya menghapus atau menghilangkan. Nah, sekarang ada istilahnya kita gabungkan. Awamil nawasikh. Apa itu awamil nawasikh? Yaitu kata-kata atau beberapa kata yang berfungsi menghilangkan atau menghapus hukum dari mubtada dan khabar. Nah, itu yang disebut dengan amil nawasikh, awamil nawasikh. Itu beberapa kata atau beberapa lafaz, nanti kita akan jelaskan, yang berfungsi menghilangkan atau menghapus hukum dari mubtada dan khabar. Nah, kita tahu mubtada itu hukumnya apa, Bapak Ibu?
Rofa. Khobar Juga rofa. rofa juga. Nah, kalau dimasuki oleh amil nawasikh, ya mubtada yang awalnya rofa tadi, nanti bisa saja tidak rofa lagi. Ya, tidak rofa lagi. Dia berubah menjadi nasab misalnya. Kalau dimasuki amil nawasikh yang berupa inna. Nah, nanti kita akan bahas di bawah. Ya. Kemudian khobar yang awalnya rofa, kalau dimasuki oleh amil nasikh atau awamil nawasikh, bisa saja hukumnya tidak rofa lagi, tapi berubah menjadi nasab. Nah, itu yang disebut dengan awamil nawasikh. Contoh, misalnya kita contohkan al-baitu kabirun ya. Ini contohnya yang sederhana saja supaya mudah dipahami. Kira-kira ini susunan apa Bapak Ibu? Al-bait kabir. Apa bacaannya? Al-baitu kabirun. al-baitu kabirun ya. Al-baitu kabirun. Oke, susunan apa dia? Mubtada dan khobar. Kenapa al-baitu mubtada? Isim di awal jumlah. Dari mana kita tahu kalau al-baitu ini isim, Bu? Ada tanda isim. Ada tanda isimnya, yaitu al atau alif lam. Oke, berarti dia sebagai mubtada. Mubtada zahir atau mutmar? Zahir. Kenapa zahir, Bu? Tidak berbentuk dhamir. Tidak berbentuk dhamir. Apa hukumnya al-bait? Rofa. Rofa, tanda rofanya? Dhamma. Kenapa dhamma? Isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Oke, sekarang kabir. Ya, kabir di sini posisinya sebagai khobar. Kenapa dia khobar? Berada setelah makna. Karena dia melengkapi makna dari mubtada. Rumah itu besar. Kalau cuman rumah, orang nggak paham. Tapi ketika kita kasih khobar, kabir, kabir, maka orang paham. Oh, ternyata rumah itu besar. Ya, berarti kabirun dia menjadi khobar karena dia melengkapi makna dari mubtada. Dan kebetulan dia terletak langsung sesudah mubtada. Oke, sekarang mubtada zahir Sekarang khobar apa dia Bapak Ibu? Mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Kenapa mufrad, Bu? Tidak berbentuk jumlah atau tidak berbentuk sibul jumlah. Dia tidak jumlah dan juga syibhul jumlah. Dia berbentuk kata tunggal. Nah, itu makanya kabirun disebut dengan khobar yang mufrad. Nah, sekarang hukumnya, Bu. Kabir, apa hukumnya? Rofa. Tanda rofanya? Dhamma. Kenapa dhamma? Isim mufrad. Nah, isim mufrad. Gabungan mubtada khobar disebut juga dengan jumlah ismiyah. Oke. Nah, ini adalah mubtada khobar yang biasa. Ya, mubtada khobar yang biasa, mubtadanya normal, rofa, khobarnya juga normal. Tapi ketika dimasuki amil nawasikh, ya, amil yang merusak tadi, amil yang menghilangkan hukum mubtada khobar, bacanya akan berbeda. Misal, kita masukkan kana. Ya, salah satu dari amil nawasikh itu kana namanya. Kana. Nah, bacanya akan berubah ini. Karena nah, seperti ini bacaannya. Kira-kira jadi apa dia, Bapak Ibu? Karena al-baitu kabiron jadinya, bukan kabirun lagi. Ya. Kalau di atas kabirun, kenapa kabirun? Karena dia menjadi khobar dari al-baitu. Nah, itu makanya kabirun bacaannya. Tapi karena sudah dimasuki oleh kana, nah yang mana kana ini adalah salah satu dari amil nasikh atau awamil nawasikh yang tugasnya adalah merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Maka bacaannya berubah menjadi kanal baitu kabiron. Ya, rumah itu dulu besar. Nah, kanal baitu kabiron.
Nah, al-baitu tidak lagi sebagai mubtada namanya, tapi sebagai isim kana. Sebagai apa namanya, Bapak Ibu? Isim kana. Kalau kabiron? Nah, kabiron sebagai khobar kana. Bukan lagi mubtada khobar, tapi isim kana dan khobar kana. Nah, itu bahaya dari kana. Kalau dia masuk ke jumlah ismiyah, maka jumlah ismiyah tadi jadi berantakan. Jadi berubah nama dan berubah hukum. Nah, itu amil nawasih yang pertama, kana. Dan ini akan berbeda lagi kalau amil nawasihnya inna. Ya, inna. Nah, kalau inna bacaannya beda lagi. Nah, apa bacaannya, Bu? Innal baita kabirun. Nah, kebalikan dari kana. Ya, kebalikan dari kana. Innal baita kabirun. Sesungguhnya rumah itu besar. Nah, sesungguhnya rumah itu besar. Nah, al-baita yang awalnya al-baitu menjadi mubtada, ketika dimasuki inna, dia berubah nama menjadi isim inna. Nah, namanya berubah menjadi isim inna. Kemudian kabirun yang awalnya khobar, nah berubah nama menjadi khobar inna. Nah, itu efek dari inna. Jadi ini fungsi dari kana dan inna ya. Kalau kana, yang dia ubah itu adalah khobar. Yang awalnya rofa menjadi nasab. Tapi kalau inna, yang dia ubah itu adalah mubtada. Ya, yang dia ubah itu mubtada, yang awalnya rofa menjadi nasab. Nah, yang lebih berbahaya lagi ada namanya zonantu. Ya, zonantu. Nah, ini tergolong sebagai amil nawasih yang sangat merusak. Dia merusak mubtada khobar menjadi maf'ul bih. Jadi zanantu al-baita kabiron. Nah, jadi ya, zanantu al-baita kabiron. Nah, sekarang saya nanya, al-baitu yang awalnya mubtada, ketika dimasuki zonantu, nah dia berubah nama menjadi maf'ul bih pertama. Ya, menjadi maf'ul bih pertama. Kemudian kabirun yang awalnya khobar, ketika dimasuki zonantu, dia berubah nama menjadi maf'ul bih yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi zonantu ini lebih parah ya. Kalau kana hanya merubah khobar, inna hanya merubah mubtada, maka zonantu dia mengubah dua-duanya. Mubtada yang awalnya rofa, dia ubah menjadi nasab, begitu juga dengan khobar. Nah, masing-masing dari kana, inna, dan zonantu, maka dia ini disebut dengan amil nawasih. Nah, kana, inna, dan zonantu, serta teman-teman masing-masing, nah ini disebut dengan amil nawasih. Kenapa nawasih, Bapak Ibu? Karena dia merusak susunan mubtada dan khobar. Nah, kira-kira bisa dipahami maksud dari amil nawasih? Insya Allah mudah ya, Bapak Ibu. Oke. Gimana, Pak? Zonantu artinya apa? Zonantu ini artinya meyakini atau menyangka. Saya menyangka rumah itu besar. Ternyata kecil misalnya. Ya, zonantu ini artinya menyangka atau mengira. Kalau inna sesungguhnya ya. Sesungguhnya rumah itu besar. Kalau zonantu menyangka atau mengira. Nah, cuma di pertemuan kali ini kita hanya akan bahas kana dengan inna saja. Ya, kana dengan inna. Kenapa? Karena yang berkaitan dengan isim yang rofa
atau isim-isim yang dibaca rofa itu hanya ada dua, yaitu isim kana dan khobar innah. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini insya Allah hanya dua ya, kana dengan innah. Nah, sekarang kita akan rinci pembahagian dan fungsi dari masing-masing amil nawasih. Kita akan bahas kana wa akhawatuha, ya, kana dan saudaranya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kana, ya, lafaz kana seperti ini, dia berfungsi merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Nah, ini tugas utamanya. Nah, ini yang perlu kita ingat ya, Bapak Ibu. Merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Nah, mubtada, ya, mubtada yang dia rofakkan itu berubah nama menjadi isim kana, ya. Kemudian khobar yang dia khobar yang awalnya tadi berubah nama menjadi khobar kana. Nah, itu ya. Jadi tugas kana merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Yang mana mubtada tadi berubah nama menjadi isim kana, sementara khobar itu berubah nama menjadi khobar kana. Oke. Contoh ya. Contoh lain. Misalnya dalam Al-Qur'an, Allahu ghafurun rahimun. Nah, ini susunan apa Bapak Ibu? Allahu ghafurun rahimun. Allahu ghafurun rahimun. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah ya, karena diawali oleh lafaz isim atau kalimat isim, yaitu lafaz Allah. Oke, ghafurun sebagai apa dia, Bapak Ibu? Kalau ada mubtada harus ada khobar. Berarti ghafurun di sini sebagai khobar dari lafaz Allah. Kemudian rahimun, kira-kira rahimun apa? Masih ingat kaedah dari khobar? Boleh banyak khobar untuk satu mubtada. Nah, rahimun ini adalah khobar kedua untuk lafaz Allah. Jadi Allah sebagai mubtada, ghafurun sebagai khobar pertama, rahimun sebagai khobar kedua. Nah, jadi kalau kita kita rinci, ghafurun ini khobar apa namanya, Bapak Ibu? Mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad, tetap mufrad ya Pak ya. Walaupun dia dua. Nah, jadi jangan tertipu juga nanti kalau ghafurur rahimun ini sebagai khobar yang ghairu mufrad. Tapi dia khobar mufrad yang kebetulan dua. Ghafurun khobar pertama, rahimun khobar kedua. Oke. Sekarang kita sudah tahu ya, Allah mubtada, ghafur khobar. Nah, sekarang kita masukkan kana. Kana Allah, ingat, kana tadi tugasnya apa? Merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Oke, rofakkan Allah. Kana Allah Oke, sekarang khobar ghafur. Nasabkan khobar berarti ghafuron rahimah. Nah, seperti itu. Kanallahu ghafurur rahimah. Ghafuron ya, ghafurur rahimah. Nah, Allah yang awalnya mubtada ya, sekarang kita analisis.
lafaz Allah. Nah, kalau kita PHTA-kan, kalau Allah yang di atas ini PHTA-nya gimana Bapak Ibu? Allahu posisinya mubtada, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah, alasannya isim mufrad. Tapi kalau Allah yang dimasuki kana, posisi Allah jadi apa dia? Isim kana. Nah, isim kana. Oke, hukumnya rofa, tanda rofanya dhamma, alasannya apa Bapak Ibu? Isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Nah, jadi berubah ya. Allah yang awalnya mubtada berubah menjadi isim kana. Nah, sekarang ghafuran. Ghafuran. Kalau kita PHTA-kan, ghafuran posisinya sebagai apa? Kira-kira setelah dimasuki kana. Nah, khobar kana. Ya, khobar kana. Kemudian hukumnya nasab. Ya, hukumnya nasab. Tanda nasabnya apa di sini, Pak? Fathah. Alasannya karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia hanya berubah nama saja. Ya, mubtada berubah nama menjadi isim kana, kemudian ghafuron berubah nama menjadi khobar kana. Seandainya di sini ya yang di kananya kita ubah dengan temannya. Salah satu teman kana itu adalah kana amsa. Misal, ini contoh saja ya. Amsallahu ghafuron rahiman. Ini contoh saja, bukan yang sebenarnya. Oke. Amsa, ya, amsallahu ghafuron rahiman. Nah, kira-kira Allah posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Apakah tetap isim kana atau berubah dengan isim amsa? Isim amsa. Ah, isim amsa namanya. Nah, dia namanya itu sesuai dengan amil yang masuk. Kalau amilnya kana, berarti isim kana. Kalau amilnya amsa, teman dari kana, berarti isim amsa. Ya. Nah, kemudian ghafuran jadi apa? Ghafuran. Ghafuran menjadi khobar dari amsa. Ya, khobar dari amsa. Atau kananya kita tasrif menjadi fi'il mudhari'. Yakunullahu ghafuran, ya, ghafuran rahimah. Oke. Allah jadi apa dia Bapak Ibu? Isim kana. Isim yakunu. Nah, dia sesuai dengan bentuk amilnya. Ya, kalau amilnya yakunu berarti Allahu isim dari yakunu. Ghafuran khobar dari yakunu. Nah, jadi seperti itu. Apapun nanti, sekalipun dia teman kana yang lain, ya, misalnya laisa, ya, misalnya laisa bakrun, misalnya najihan, ya, najihan. Oke. Atau laisa bakrun taliban. Ya, bakar bukan seorang siswa. Nah, bakrun sebagai apa namanya bakrun? Nah, sebagai isim laisa. Ya, isim laisa. Kalau taliban khobar laisa. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, penamaan untuk isim yang setelah kana dan teman-temannya itu sesuai dengan amil yang masuk.
Kalau amilnya kana berarti isim kana. Kalau amilnya amsa berarti isim amsa. Kalau amilnya yakunu berarti isim yakunu. Kalau laisa berarti isim laisa. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Nah, oke. Contoh lain. Al-muslimani qa'imani misalnya. Ya, dua orang muslim itu berdiri. Masukkan kana. Jadi apa dia Bapak Ibu? Kana. Ingat, al-muslimani berbentuk tasniyah ya, karena mengandung makna dua. Nah, sekarang masukkan kana. Jadi apa dia? Kana kanal muslimani qaimaini. Qa'imani atau qa'imaini? Qaimaini. Qa'imaini. Kenapa qa'imaini, Bu? Kan berbentuk tasniyah. Karena dia menjadi khobar dari kana. Khobar kana itu harus nasab. Tanda nasab untuk isim tasniyah itu dengan iya. Iya. Nah, itu makanya qa'imaini. Kanal muslimani qa'imaini. Ya, dua orang muslim itu berdiri. Nah, seperti ini. Inilah yang disebut dengan kana. Apa tugasnya? Merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Oke. Nah, sekarang apa saja teman dari kana? Nah, kana dan teman-temannya berjumlah 13 buah. Nah, jadi Bapak Ibu ada sedikit hafalan ya. Nambahin hafalan huruf jar. Huruf jar masih ingat? Ada berapa? Ada 20 ya Pak ya. Min ila hatta khala ada hasya fi an ala mudh mundu ruba li kai wa ta ka bi la ala mata. Nah, itu namanya huruf jar. Huruf qasam masih ingat Bapak Ibu? Ada berapa huruf qasam? 3. Waw, ba, ta. Ya. Kemudian huruf nida. Masih ingat huruf nida? Huruf untuk memanggil. Iya, huruf untuk manggil orang, Ibu. Iya. Ada berapa, Bu? Huruf nida? Ada 7 dulu ya. 7, iya. Ada ya, a, ai, haya, a, wa. Nah, itu namanya huruf nida. Oke. Kemudian ada huruf istisna. Ada berapa huruf istisna? Sudah kita bahas semua dulu ya. Illa, ghairu, siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya. Ada 8. Nah, masih ingat Pak ya? Kemudian huruf nasab. Ada berapa huruf nasab? 10. Oke, an, lan, idzan, kai, lam, juhud, hatta, fa, wa, au. Nah, itu namanya huruf nasab. Kemudian huruf jazam. Ada berapa huruf jazam? 18, Pak. 18. Lam, lama, alam, alama, lamul amri wad du'a, lamun nahyi wad du'a, in, ma, man, mahma, izma, ayun, mata, anna, ayyana, ainama, haitsuma, kaifama, idzan. Nah, itu namanya huruf jazam. Ada 18. Kemudian ada huruf ataf. Ada berapa, Bapak Ibu? 10. Ada 10. Nah, benar. Ada apa, Pak, yang 10? Lupa, Ustaz. Lupa, Pak ya. Waw, fa, suma, au, am, ima, balla, lakin, hatta. Nah, itu huruf ataf. Terakhir, huruf istifham. Masih ingat? Itu di akhir nahu 2. Ya, di akhir nahu level 2. Huruf istifham ada berapa? Ada 2. A dengan hal ya. A dengan hal. Nah, itu semuanya huruf itu. Mau nggak mau kita harus hafalkan.
Karena sering ketemu dalam teks bahasa Arab. Nah, sekarang kana juga punya teman yang jumlahnya ada 13. Nah, kita tambahkan hafalan Bapak Ibu. Yang pertama kana, terus amsa, kemudian asbaha, kemudian adha, kemudian bata, soro, laisa, ma fati'a, ya, ma fati'a, kemudian ma zala, ma bariha, mamfakka, kemudian yang terakhir ma dama. Nah, ini semuanya disebut dengan kana dan teman-temannya. Ada berapa, Pak, semuanya? Ada 13. Ya. Kana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kana amsa adha. Nah, ini masih kurang ini. Kana amsa asbaha adha. Zolla. Nah, di sini kurang ya. Zolla, bata, soro, laisa. Ya, ma fati'a, ma zala, ma bariha, mamfakka, ma dama. Pas 13 Bapak Ibu? Pas ya? Oke, kita baca bersama. 13 dari teman kana. 1 2 3. Kana amsa asbaha adha zolla bata soro laisa ma fati'a ma zala ma bariha man fakka ma dama. Nah, ma dama. Bisa dihafalkan langsung Bapak Ibu? Bisa langsung hafal? Coba lihat dulu sebentar. Kana amsa asbaha adha zolla bata soro laisa ma fati'a ma zala ma bariha ma fakka ma dama. Bisa, Bu? Belum ya, nggak bisa Pak ya? Nah, nanti diulang-ulang ya, nanti diulang-ulang. Karena kalau Bapak tahu fungsi kana, misal ya, fungsi kana tadi apa Pak? Merubah. Merofakkan mubtada dan menasabkan khobar ya. Nah, Bapak tahu kana itu tugasnya seperti itu. Tapi ketika ketemu dengan temannya, Bapak nggak hafal kalau laisa itu teman kana. Berarti laisa amalannya apa? Atau tugasnya apa? Merofakkan mubtada atau merofakkan isim dan menasabkan khobar. Berarti sama kan dengan kana? Iya. Sama. Tapi masalahnya kita nggak hafal, nggak kenal dengan teman-teman dari kana. Kalau nggak hafal berarti gimana cara baca kata setelahnya? Kita salah. Nah, salah karena nggak tahu dari fungsi dari teman-temannya ini. Nah, itu makanya perlu dihafalkan ya, Bapak Ibu. Kana amsa asbaha adha zolla bata soro laisa ma fati'a ma bariha ma zala mamfakka ma dama. Ya. Nah, ini kita biasakan aja, baca terus. Nah, insya Allah lama-kelamaan hafal sendiri. Oke, kana. Ya, kana ini artinya adalah amsa di waktu sore, ya. Oke, asbaha di waktu subuh. Adha di waktu duha. Oke, waktu duha. Zolla di waktu siang ya. Bata di waktu malam. Soro jadilah. Ya, jadilah atau jadi. Soro itu jadi. Laisa tiada atau bukan. Ya, tiada atau bukan. Ma fati'a selalu atau senantiasa.
Senantiasa. Senantiasa. Nah, ini semuanya sama. Maknanya sama semua yang 5 terakhir ini. Sinonim aja tadi itu. Sinonim aja, Pak. Oh. Sama semua. Boleh kita gunakan yang mana saja. Ma fati'a, ma zala, ma bariha, ma fakka, ma dama. Nah, maknanya sama. Nah, ini kan ya, Pak. Ya. Yang dengan nahar bedanya apa katanya? Dola Beda sama apa, Pak? nahar. Dola kan pada waktu siang ya. Ya. Nah, kalau dengan apa an-naharu. Ya. Iya, itu gini, Pak. Pada waktu Iya, bisa saya tangkap. Nah, jadi gini. Jadi kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat yang masuk dalam kana dan saudara-saudaranya, ini dia semuanya berkelas kata sebagai fiil, Pak. Ya, sebagai fiil. Kana fiil madhi. Amsa fiil madhi. Asbaha fiil madhi. Bahkan zalla pun juga fiil madhi. Nah, khusus untuk kalimat-kalimat ini, dia butuh kata setelahnya. Ya, dia butuh kepada kata setelahnya, yaitu isim yang rofa dan khobar yang nasab. Jadi waktunya atau apa namanya zalla misalnya di waktu siang ini berbeda maknanya dengan an-nahar. Kalau an-nahar itu ya biasa saja, dia tidak butuh secara susunan kalimat kepada kata setelahnya. Nah, jadi ini hanya soal susunan saja, Pak. Hanya soal tarkib, ya, soal susunan kalimat. Kalau an-nahar dia tidak butuh kepada mubtada dan khobar setelahnya, tapi kalau ada zalla maka dia butuh kepada isim yang rofa dan khobar yang nasab. Nah, seperti itu. Jadi bedanya lebih ke susunan saja, Pak. Nah, sementara kalau an-nahar ya siang juga maknanya. Tapi kalau menggunakan zalla berarti dia terikat dengan keterangan waktu. Siangnya kapan gitu ya. Siangnya sudah berlalu karena zalla ini adalah fi'il madhi. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak ya. Oke. Nah, ini teman-teman kana. Ya, jumlahnya 13 dan semua amalannya sama dengan kana. Begitu juga dengan semua tasrifannya. Misalnya kana, kita ubah ke fi'il mudhari'. Yakunu. Nah, fi'il mudhari'nya juga beramal seperti kana. Asbaha, kita ubah ke fi'il mudhari'. Yusbihu. Ya, yusbihu. Yusbihu beramal nggak seperti kana? Beramal juga. Ya. Jadi apapun yang ditasrifkan dari fiil-fiil ini semuanya beramal sama seperti kana, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada keterangan sedikit ya. Dalam hal beramal ya, kana dan teman-temannya dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama beramal. Nah, beramal maksudnya ini dia berfungsi merofakkan mubtada dan menasabkan khobar, ya, itu beramal namanya. Beramal dengan tanpa syarat. Ya, beramal dengan tanpa syarat, yaitu kana sampai laisa. Nah, dia beramal merofakkan isim dan menasabkan khobar tanpa ada syarat, Bapak Ibu. Jadi kalau ada laisa, berarti setelahnya menjadi apa? Isim laisa. Kemudian yang nasab setelahnya berfungsi sebagai khobar laisa. Apakah dia punya syarat untuk menasabkan khobar? Tidak. Nah, kana sampai laisa ini ada 8 ya. Kana, amsa, asbaha, adha, zalla, bata, soro, laisa. Nah, yang 8 ini
ya, yang 8 ini dia beramal tanpa ada syarat. Tanpa ada syarat apapun. Kalau ada dia, berarti yang setelahnya menjadi isim kana, kemudian yang setelahnya lagi menjadi khobar kana. Oke. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, beramal dengan syarat harus didahului oleh adat nafi, ya, adat nafi namanya. Adat nafi atau kata-kata yang mengandung makna tidak. Yang mengandung makna tidak. Atau nahi. Ya, nahi. Kalau nahi itu larangan. Ya, larangan atau doa. Harapan. Nah, itu syaratnya. Beramal dengan syarat harus didahului oleh adat nafi. Nah, ini istilah ya, Bapak Ibu. Nafi itu artinya yang mengandung makna negatif. Menidakkan gitu ya. Nah, harus didahului oleh adat nafi, kata-kata yang mengandung makna tidak. Nah, kalau di ma Fatiha, adat nafinya adalah huruf ma. Ya, huruf ma. Kemudian mazala, mana adat nafinya? Ma juga ya. Ma bariha, ma juga. Imam fakka, ma juga. Nah, dia harus didahului oleh ma ini. Yang mana ma ini mengandung makna tidak. Kalau seandainya sebelum Fatiha ini tidak ada ma, sebelum zala tidak ada ma, begitu juga dengan bariha dan imfakka, maka dia tidak lagi dianggap sebagai amil nawasikh. Nah, jadi syarat yang kedua ini ya, beramal dengan syarat didahului oleh adat nafi, ini berlaku untuk 4 yang ini. Ya. Ma Fatiha, ma zala, ma bariha, memfakka. Yang 4 ini syarat dia beramal seperti kana harus didahului oleh ma. Nah, harus didahului oleh ma yang di depan ini. Yaitu ma Fatiha, kemudian ma zala, kemudian ma bariha, kemudian ma imfakka. Nah, jadi 4 yang di tengah, ma-nya ini adalah syarat. Ya, kalau ma-nya dibuang berarti dia menjadi fiil madhi biasa. Ya, menjadi fiil madhi biasa. Misal imfakka. Apa makna imfakka, Bapak Ibu? Imfakka itu artinya terlepas. Ya. Imfakka an-na'lu. Misalnya an-na'lu min rijli Muhammad. Bacaannya imfakka an-na'lu min rijli. Nah, ini bukan rajul ya. Bedakan. Kalau rajulun artinya seorang laki-laki. Tapi kalau rijli atau rijlun itu maknanya kaki ya. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Infakka. Apakah infakka di sini amil nawasikh atau bukan? Bukan. Amil nawasikh atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Bukan. Namanya karena syarat dia hilang. Ya, karena infakka ini tidak didahului oleh adat nafi. Ya, sehingga dia hanya sebagai fiil madhi biasa. Telah terlepas. An-na'lu. Kira-kira an-na'lu sebagai apa di sini? Fa'il. Sebagai fa'il, bukan sebagai isim infakka. Ya, bukan isim dari infakka. Karena infakka di sini bukan lagi teman dari
kana. Dia hanya sebatas fiil maudhi biasa. Nah, tapi kalau sebelumnya, misal kita tambahkan mamfakka an-na'lu min rijli Muhammad. Apa maknanya? Sendal itu selalu di kaki Muhammad. Ya. Nah, kira-kira an-na'lu sebagai apa di sini, Bapak Ibu? Sebagai fa'il dari infakka atau sebagai isim dari mamfakka? Isim. Nah, isim dari mamfakka. Kenapa isim? Karena itu ya rofa. Karena manfakka ini adalah amil nawasih, teman dari kana. Tugasnya merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Nah, jadi an-na'lu di sini sebagai isim mamfakka, kemudian jar majrur ini sebagai khobar dari mamfakka. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Jadi yang 4 yang di tengah ini, dia beramal harus didahului oleh manafi, atau kata-kata yang mengandung makna tidak. Kalau maknya dibuang, maka dia tidak lagi sebagai amil nawasih. Oke, kemudian yang ketiga. Oh ya, silakan Pak. Yang adalah gitu. Ini kan definisinya tadi kata-kata yang mengandung makna tidak ya, Tad? Iya. Tidak terpaku pada ma saja kan ya berarti ya? Tidak, boleh dengan yang lain, Pak. La, ila gitu kan? La, kemudian iya, sama dengan la dengan ma sama ya. Bisa juga dengan nahi. La tamfakka misalnya. Tapi maknanya sama dengan mamfakka. Asalkan dia mengandung makna larangan, makna tidak, ataupun makna harapan atau doa, maka dia beramal seperti amalan kana. Tapi kalau sebelumnya tidak ada salah satu dari yang 3 ini, nafi, nahi, ataupun doa, maka dia tidak lagi beramal seperti amalan kana. Dia hanya fi'il maudhi biasa. Ustaz, maaf Ustaz, saya belum paham itu yang dimaksud beramal itu apa ya, gimana ya? Beramal itu tadi kan kana, itu kan fungsi. Fungsi ini maksudnya amal, Bu. Selama ini amal itu yang kita pahami ini ya, amal itu beribadah gitu ya. Iya. Oh, fungsi. Amal itu fungsi. Ya. Jadi kana tadi fungsinya kan merafakkan mubtada dan menasabkan khobar. Nah, bisa juga amalnya kana itu apa? Nah, sama, Bu. Fungsi dengan amal sama. Ini bahasa pesantren ya. Kalau kita di pesantren beramal itu maksudnya dia berfungsi sebagai ya merafakkan mubtada dan menasabkan khobar. Beramal di sini bukan beribadah. Nggak pas dia, Bu ya. Karena beramal di sini maksudnya merafakkan isim dan menasabkan khobar. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ya, beramal. Nah, lagi-lagi beramal ini maksudnya berfungsi ya. Berfungsi dengan syarat ya, dengan syarat didahului oleh masdariyah zarfiyah. Ya, masdariyah zarfiyah. Dan ini berlaku untuk madama. Ya, berlaku untuk yang terakhir, madama. Oke. Nah, khusus untuk madama, ya, madama yang maknanya selalu atau senantiasa, dia beramal dengan seperti amalan kana atau berfungsi seperti fungsi kana apabila didahului oleh ma ini. Ma ini apa namanya? Ma masdariyah zarfiyah. Nah, ini istilah ya Bapak Ibu.
ma yang di depan dama ini namanya ma masdariyah zorfiyah. Nah, kalau ma-nya dibuang, cuman dama saja, ya, maka damanya tidak lagi beramal atau berfungsi seperti fungsi kana. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada bedanya sedikit ini. Kalau ma yang di atas ini namanya ma nafi biasa. Yang masuk kepada fatiha, zala, bariha, kemudian infakah. Tapi kalau ma dama, ma yang di depannya ini disebut dengan ma masdariyah zorfiyah. Nah, ini istilah saja. Ma yang mengubah kata setelahnya menjadi masdar dan dia bermakna muddatah. Nah, ini ma masdariyah zorfiyah. Bapak Ibu cukup tahu ma-nya ini namanya masdariyah zorfiyah. Kalau ma-nya hilang, apakah dia masih teman kana? Tidak lagi. Nah, seperti ini. Kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Jadi yang 13 ini dalam beramal atau dalam fungsinya merafakkan mubtada dan menasabkan khobar dibagi 3. Ada yang beramal tanpa syarat. Ada berapa? 8. Ada 8. Ya. Kemudian ada yang beramal dengan syarat harus didahului oleh adat nafi, nahi ataupun harapan, doa. Itu ada berapa? 5. Ada 4. Ada 4 ya. 4. Yang di sini. Nah, kemudian beramal dengan syarat didahului oleh ma masdariyah zorfiyah. Itu ada berapa? 1, yaitu ma dama. Nah, ini apa namanya? Beberapa catatan untuk kana wa akhawatuha ya. Kana dan teman-temannya. Oke, kalau bisa yang 13 ini Bapak Ibu hafalkan. Oke. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita pindah yang kedua. Inna dan saudaranya. Inna dan saudaranya beramal atau fungsinya kebalikan dari kana. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Kalau kana tadi apa? Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kalau inna menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Nah, ini fungsinya. Ya. Mubtada yang awalnya bernama mubtada ketika dimasuki inna berubah nama menjadi isim inna. Khobar berubah nama menjadi Khobar inna. Nah, seperti itu. Ya. Isim inna, khobar inna. Nah, kita bikin contoh yang sama dengan ini supaya bisa dilihat perbandingannya. Allahu ghafurun tadi ya. Allahu ghafurun. Oke, ingat Allahu tadi sebagai apa, Bapak Ibu? Mubtada. Ghafurun khobar pertama. Rahimun khobar kedua. Nah, sekarang kita masukkan inna. Inna. Allahu jadi apa? Allaha. Ghafurun jadi apa dia? Ghafurun juga. Ya, ghafurun juga karena dia inna ini merofakkan mubtada dan menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Berarti innallaha ghafurur rahimun. Nah, ghafurun rahimun. Allaha. Nah, sekarang kita analisis Bapak Ibu. Lafaz Allaha. Ya, lafaz Allaha. Kita PHTA-kan. Allaha sebagai apa dia? Isim inna. Hukumnya Allaha, rafa, nasab atau jar? Nasab.
nasab ya. Nasab, tanda nasabnya fathah. Alasannya? Alasannya karena dia isim mufrad. Oke, kemudian ghafurun. Lafaz ghafurun. Ya, posisinya sebagai khobar inna ya Bu ya. Khobar inna. Kemudian hukumnya rofa nasab atau khafat? Rofa. Oke, tanda rofanya dhamma. Alasannya isim mufrad. Nah, seperti ini. Ya. Allah di sini sebagai isim inna. Ya, bacaannya nasab. Kalau khobar inna, kalau isim kana tadi apa Bapak Ibu? Rofa atau nasab? Rofa. Kemudian ghafurun sebagai khobar inna yang hukumnya adalah rofa. Ghafurun, innallaha ghafurur rahim. Nah, sekarang al-muslimani yang tadi, al-muslimani qaimani. Ya, al-muslimani qaimani. Masukkan inna. Jadi apa dia Bapak Ibu? Inna innal muslimani atau muslimaini? Muslimaini ya, karena tasniyah ketika nasab dengan ya dan nun kasrah. Innal muslimaini qaimani sama. Ya, innal muslimaini qaimani. Karena inna tadi kan menasabkan mubtada dan merofakkan khabar. Berarti qaimah berubah, qaimani berubah nggak Bapak Ibu? Tidak. Tetap saja qaimani. Oke, sekarang al-muslimuna qaimuna. Masukkan inna. Jadi apa dia? Innal muslimina. Innal muslimina. Terus qaimuna. Ya, innal muslimina qaimuna. Kalau al-muslimuna, kenapa muslimun, Bu? Karena dia rofa sebagai mubtada. Qaimuna khobar. Kalau muslimina, kenapa al-muslimina? Dinasabkan oleh inna. Karena dia dinasabkan oleh inna. Tanda nasabnya ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Qaimuna khabar dari inna dan hukumnya rafa. Nah, seperti ini. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, insyaallah mudah ya. Insyaallah mudah ya. Nah, sekarang ada berapa teman-teman dari inna? Kalau kana tadi berapa? 13. Ya. Nah, kalau inna, nah ini kabar bahagia. Inna ini sedikit temannya. Cuman 6 ya. Ada 6 buah. 6 huruf. Ya, nggak sebanyak kana. Kalau kana 13, kalau inna 6. Apa yang 6? Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, kemudian la'alla. Nah, ini 6 teman-teman dari inna. Apa bacanya? Inna, kemudian inna, kemudian anna, kemudian lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Oke, kita baca bersama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. 1, 2, 3.
Inna anna Inna lakinna lakinna ka'anna laisa la'alla. Nah, bisa dihafalkan langsung Bapak Ibu. Inna anna lakinna ka'anna laita la'alla. Nah, 6 ya, lebih mudah. Kalau tadi kana 13, agak susah mungkin ya. Kana amsa asbaha adha zalla bata sara laisa ma fati'a ma bariha ma fakka ma bariha ma dama. Kalau inna cukup 6, lebih mudah. Oke, hafal Bapak Ibu? Udah. Insya Allah Bu ya. Nah, nanti dihafalkan. Inna. Apa arti inna? Sesungguhnya. Anna. Sesungguhnya. Nah, sama. Bedanya, ya bedanya. Kalau inna itu di awal jumlah. Inna a'tayna. Kenapa inna a'tayna? Karena dia di awal. Kalau anna itu biasanya dia menjadi ma'mul. Nah, masih ingat ma'mul apa itu ma'mul Bapak Ibu? Didahului oleh amil. Misal fa'lam annahu. Kenapa bukan fa'lam innahu? Bukan di awal. Karena kalau anna dia didahului oleh kalimat sebelumnya. Itu makanya bacaannya anna. Tapi kalau inna itu sebagian besarnya di depan. Inna a'tainakal kautsar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, itu di awal juga kan? Kemudian innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, itu inna juga, dia di awal. Tapi kalau anna didahului oleh kalimat lain sebelumnya. Kemudian lakinna akan tetapi. Ka'anna seolah-olah. Laita semoga. Tapi semoganya tidak mungkin. Nah, itu bedanya dengan la'alla. Kalau la'alla semoga juga. Tapi mungkin. Jadi laita ini ibarat orang yang berangan-angan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Misalnya dalam Quran itu, ya laitani kuntu turaba. Wahai sekiranya aku kuntu turaba, kembali menjadi tanah. Jadi orang-orang kafir nanti pas di akhirat, ketika mereka sudah menyaksikan kebenaran dari Al-Quran, kebenaran dari hadis-hadis Nabi, dan mereka tahu kalau diri mereka itu akan disiksa, nah itu mereka bilang, ya laitani kuntu turaba. Wahai sekiranya aku menjadi tanah lagi, nggak usah jadi manusia. Kira-kira bisa nggak kalau kita sudah di akhirat, tapi pengen jadi tanah lagi, bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa lagi, karena kita sudah tercipta sebagai manusia. Jadi di akhirat itu yang ada cuman penyesalan, ya, nggak bisa lagi balik ke dunia. Nah, itu namanya laita. Tapi kalau la'alla, dia semoganya mungkin terjadi. Ya, misalnya la'allana najihun. Semoga kita berhasil. Ya, la'allana najihun. Nah, mudah-mudahan kita berhasil. Nah, berhasil itu kan mungkin ya. Nah, itu maksudnya la'alla. Atau la'allakum tattaqun. Dalam Al-Quran kan ada la'allakum tattaqun. Nah, seperti itu. Nah, sedikit keterangan tentang inna ini. Semua inna dan teman-temannya berkelas kata harf, huruf, ya. Dia bukan isim dan bukan juga fiil ya, tapi dia berjenis kata isim, harf. Nah, misalnya inna dan anna, huruf apa namanya Bapak Ibu? Inna dan anna. Taukid.
Nah, namanya huruf taukid. Ya, huruf taukid. Jadi kalau seandainya kita menganalisis anna, itu PHTA atau JFH nanti? JFH. JFH, karena dia huruf taukid, huruf yang memperkuat ya, menegaskan. Nah, namanya huruf taukid, sesungguhnya. Kemudian ka'anna, inna anna laita, inna anna apa tadi? Inna anna lakinna ya, lakinna dulu. Lakinna ini disebut dengan huruf istidrak. Ya, istidrak. Klarifikasi. Klarifikasi. Huruf istidrak. Misalnya lakinna, akan tetapi. Dia itu baik. Akan tetapi kurang bersih misalnya. Dia itu jujur tapi kurang tegas. Nah, itu namanya istidrak, yang berfungsi untuk mengklarifikasi apa yang kita ucapkan sebelumnya. Itu namanya huruf istidrak. Kemudian ka'anna. Ya, ka'anna. Nah, ka'anna ini disebut dengan huruf tashbih. Ya, huruf tashbih. Apa itu tashbih? Penyerupaan. Ya, ka'anna artinya apa ka'anna tadi? Seolah-olah ya. Ka'anna Muhammadan ka'anna Muhammadan aba, misalnya aba Fatimah, seolah-olah Muhammad itu bapaknya si Fatimah. Ka'anna, jadi kita memiripkan seseorang dengan yang lain. Nah, itu namanya tashbih ya. Kemudian la'alla, laita dulu ya. Laita ini namanya huruf tamanni. Ya, tamanni. Tamanni itu harapan yang tidak mungkin terjadi. Ya, tamanni itu harapan yang tidak mungkin terjadi. Kalau la'alla huruf taraji namanya. Ya, taraji. Apa itu taraji? Harapan yang mungkin terjadi. Nah, itu ya. Nah, ini sedikit catatan untuk inna dan teman-temannya. Inna dan anna huruf apa tadi, Bapak Ibu? Taukid. Huruf taukid. Lakinna istidrak. Ka'anna tasbih. Laita huruf tamanni. Ya, huruf tamanni. Kalau la'alla huruf taraji namanya. Taraji. Nah, inilah rincian bahasan tentang kana dan inna. Yang mana dua-duanya disebut dengan amil nawasikh. Amil nawasikh, amil yang berfungsi merusak hukum dari mubtada dan khobar. Nah, kalau kana tugasnya masih ingat Bapak Ibu? Merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Kalau inna kebalikannya. Menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Nah, itu aja yang penting itu ya. Kalau sudah hafal fungsinya atau amalnya dan hafal juga teman-temannya, nah insya Allah nanti apapun kalimatnya, insya Allah bisa mengubahnya. Misal, nah ini contoh Bapak Ibu. Oke, kita baca satu atau dua ya. Nah, ini jumlah ismiyah dulu. Apa bacaannya? Gimana cara bacanya? Bakrun adalah talibun. Terus Jami'atil Azhari. Jami'ati atau jami'atin? Jami'ati atau jami'atin? Tanwin atau enggak tanwin, Bapak Ibu? Tidak, tanpa tanwin ya. Kenapa tanpa tanwin? Karena dia mudhof. Ada berapa kaidah mudhof? Ada 3. Ada 4 ya. Tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Harkatnya sesuai dengan posisinya. Kemudian kalau dia tasniyah atau jamak mudzakkar, maka nunnya
Dibuang. Dibuang. Bakrun talibun fi jami'atil Azhari. Apa artinya? Bakar adalah seorang mahasiswa di Universitas Al-Azhar. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bakrun, posisinya sebagai apa? Bakrun? Mubtada, ya, mubtada. Kenapa? Isim di awal Isim di awal kalimat. Tanda isimnya? Isim alam. Tanda isimnya tanwin dan isnad ilaih. Oke. Sekarang dia mubtada yang mubtada yang zahir atau mudmar? Zahir. Kenapa zahir? Tidak berbentuk domir. Tidak berbentuk domir. Oke, hukumnya Bakrun. Rofa. Tanda rofanya? Doma. Kenapa doma? Isim Kenapa isim mufrad? karena makna Nah, karena mengandung makna tunggal. Oke, sekarang tolibun. Posisi tolibun. Khobar. Hukumnya? Rofa. Tanda rofanya? Doma. Kenapa doma? Isim mufrad. Oke, sekarang kenapa dia khobar tolibun? Melengkapi. Karena dia melengkapi makna dari mubtada. Oke. Sekarang apakah khobar mufrad atau ghairu mufrad, Bapak Ibu? Mufrad. Kenapa mufrad? Tidak berbentuk jumlah. Nah, tidak berbentuk jumlah ataupun syibhul jumlah. Oke, sekarang fi. Isim fi'il atau haraf? Fi. Haraf apa dia? Huruf jer. Ada berapa huruf jer? 20. 20. Sebutkan, Bapak Ibu. Nah, itu. Dari mak wa yamin ilah. Pakai nada bisa. Haka huruf al jarri wa yamin ilah hatta khalaha sya'ada fi an'ala munzurub ballamu kai wawun wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Kalau susah ngafalin satu-satu, pakai nada itu bisa juga ya. Nah, itu ada 20. Nah, di sini penyakitnya nih. Kalau tahu huruf jar 20, tahu fungsinya menjarkan, tapi nggak hafal teman-temannya, kalau ketemu nanti di jalan gimana? Nggak kenal. Nggak nyapa. Artinya nggak ini ya, maksudnya nggak tahu fungsinya gitu. Oh, ternyata ini huruf jar juga, berarti kata setelahnya harus majrur. Tapi karena kita nggak hafal, ya kita bacanya rofa, sehingga bacaannya salah. Oke, fi huruf jar ya. Fungsinya apa, Bapak Ibu? Menjarkan huruf. Menjarkan. Hukumnya? Hukumnya mabni sukun. Oke, sekarang jami'ati. Posisinya jami'ati. Dengan fi. Posisinya majrur dengan fi. Hukumnya? Hukumnya jar. Tanda jarnya? Kasroh. Alasannya? Karena dia isim mufrad, jami'ah, universitas. Ya, karena dia isim mufrad. Selain sebagai majrur, apakah dia punya posisi sampingan? Ada. Punya. Dia sebagai mudhof. Ya, mudhof. Kata pertama dari idhofah. Dia punya syarat 4 tadi ya. Tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, harkatnya sesuai posisi. Kemudian kalau di atasnya atau jamak mudzakkar maka nunnya dibuang. Oke, berarti jami'ati majrur dengan fi sekaligus menjadi mudhof. Sekarang al-azhari. Sebagai apa al-azhari? Mudhofun ilaih. Hukumnya jar. Tanda jarnya kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia isim mufrad. Karena dia mengandung makna satu. Nah, sekarang Bapak Ibu masukkan kana ke dalam jumlah ini. Jadi apa dia? Kana. Nah, ingat, kana fungsinya apa? Fungsi kana. Merofahkan isim atau merofahkan mubtada dan menasabkan khobar. Berarti kana bakrun toliban fi jami'atil azhari. Jami'ah itu universitas ya, Bu ya. Universitas. Oke, sekarang masukkan inna.
Jadi apa dia? Inna Bakron. Inna bakron Tolibun. talibun fi Jami'atil fi jami'atil azhari. Fi jami'atil azhari. Oke, sekarang masukkan asbaha. Nah, ini agak mikir nih. Asbaha temannya siapa? Temannya kana atau temannya inna? Kana. Ke temannya Kana tadi. Temannya kana ya, Bu ya? Kalau temannya kana berarti apa bacaannya? Asbaha. Bakrun. Oke. Toliban. Berarti sama dengan ini. Sama. Ya kan? Asbaha Bakrun taliban fi jami'atil azhari. Di waktu pagi, Bakar itu sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar. Kalau sore, nah dia nanti belajar lagi di kampus yang lain. Nah, di Ain Syams atau di kampus-kampus lain. Nah, dia mahasiswa sejati ini. Pagi di Azhar, siang di mana, sorenya di mana gitu ya. Hebat. Oke, sekarang contoh kedua Bapak Ibu. Kita baca dulu asalnya, jumlah ismiyahnya. Fatimatu atau Fatimatun? Fatimatu. Bertanwin atau tidak, Bu? Tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Kenapa tidak bertanwin? Isim alam ghairu munsharif. Karena dia isim ghairu munsharif. Kenapa dia masuk ghairu munsharif? Makna wanita. Karena dia isim alam yang yang mengandung yang menunjukkan yang mengandung makna muannats. Ya, yang kebetulan punya tanda muannats yaitu ta marbutoh. Oke, Fatimatu. Terus mudarrisatun. Jangan baca madrasatun ya. Kalau madrasah berarti sekolah. Mudarrisatun. Mudarrisatu atau mudarrisatun? Mudarrisatun. Kenapa tanwin, Bu? Kan sama dengan Fatimah. Tidak ada alif lam. Iya. Kenapa mudarrisatun bertanwin tapi Fatimah tidak bertanwin? Ada yang bisa jawab? Bukan isim ghairu munsharif. Gimana, Bu? Bukan isim ghairu munsharif. Karena dia bukan ghairu Kenapa bukan ghairu munsharif? Kan sama dengan Fatimah. Nah, ingat, Fatimah jadi isim ghairu munsharif karena apa tadi, Bu? Karena dia isim alam. Nah, itu yang digarisbawahi isim alam itu. Apa itu isim alam? Isim yang menunjukkan nama orang atau nama tempat. Kalau mudarrisah nama alam enggak? Nama orang? Bukan. Nama tempat? Bukan. Berarti dia bukan isim alam. Sekalipun dia muannas, tapi bukan isim alam. Kalau dia bukan isim alam, berarti bukan isim ghairu munsharif. Fatimatu mudarrisatun fi Ma'hadil. Fi apa, Bu? Ma'hadil. Nah, fi ma'hadin atau ma'hadi? Ma'hadil. Ini ada yang tinggal ini. Tahfiz. Ma'hadil tahfiz. Ma'hadil tahfiz. Karena dia menjadi mudhafun ilaih. Oke, Fatimatu mudarrisatun fi ma'hadit tahfiz. Jumlah ismiyah. Fatimah sebagai apa dia? Fatimah sebagai mubtada. Kemudian mudarrisatun khobar. Oke, nah sekarang masukkan laisa. Jadi apa bacaannya? Laisa Fatimatu. Oke. Laisa Fatimatu mudarrisatan. Oke. Salah. Masih ada yang salah. Temannya siapa, Ustaz? Laisa temannya siapa? Temannya Inna atau temannya Kana? Inna. Kana atau Inna, Bu? Nah, itu akibat kalau nggak hafal.
Ya kan? Nah, maka dari itu seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, kalau bisa ini dihafalkan. Ya, supaya untuk baca teksnya gampang. Walaupun tahu tugas kana, tapi nggak tahu temannya, jadi susah juga ya. Nah, Laisa temannya siapa? Kana. Temannya kana. Jadi bacanya apa, Bu? Merofakkan. Merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Nah, sekarang bacanya apa? Laisa Fatimatu Fatimatu mudarrisatan fi ma'hadit tahfiz. Masih salah. Laisat Fatimah. Laisat. Ada yang ini? Ada yang tahu kenapa laisat, Bu? Itu teknis yang untuk muannas. Tadi kan saya bilang kana dan teman-temannya semuanya adalah fiil. Ya. Semuanya adalah fiil. Salah satu kaidah fiil dan isim setelahnya, masih ingat Bapak Ibu? Fiil ditakniskan apabila fa'ilnya mu'annas. Jadi isim laisat ini seolah-olah seperti fa'il hukumnya. Karena Fatimah mu'annas, maka laisanya juga harus mu'annas. Nah, betul ya, Pak Syukri tadi. Laisat Fatimatu ya, Fatimatu mudarrisatan. Nah, laisat Fatimatu mudarrisatan fi ma'hadi. Nah, Fatimah adalah seorang guru di pondok tahfiz. Nah, sekarang ka'anna. Apa bacaannya? Ka'anna. Ana Fatimata. Ingat, ka'anna tugasnya apa? Ka'anna. Menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Oke, berarti temannya siapa? Temannya kana atau inna? Temannya inna. Berarti tugasnya, nah coba Fatimah kita nasabkan. Ka'anna. Ka'anna Fatimata mudarrisatun. Ya, mudarrisatun fi ma'hadit tahfiz. Nah, apakah perlu ka'annats di sini? Enggak perlu. Perlu atau tidak, Pak? Enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Haraf. Karena inna dan semua teman-temannya adalah haraf. Sehingga dia tidak perlu ditambahkan ta ta'nis yang sakin apabila kata setelahnya mu'annas. Nah, ka'anna Fatimata mudarrisatun. Nah, ka'anna Fatimata mudarrisatun. Nah, kalau anna, nah ini jelas sama dengan ini ya. Anna Fatimata mudarrisatun fi ma'hadit tahfizi. Oke. Kita tambah satu lagi. Satu terakhir ya. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Ahmadun atau Ahmadu? Ahmadu aja. Ahmadu. Oke, terus? Warajulanu atau rajulani? Warajulani. Min Jakarta. Yaqra'una Al-Qur'an. Nah, ninu, Pak. Kenapa na bukan nu? Nasab sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Oke, terus fi kulli sobahin. Kulli atau kullin? Kulli atau kullin, Bapak Ibu? Kulli karena dia menjadi mudhaf. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Ahmad sebagai apa dia? Ahmad sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Isim di awal jumlah. Oke, sekarang hukumnya.
Rofa. Tanda rafa'nya. Doma. Tanda Doma. Kenapa dhammah? Mufrad. Isim ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Berpola itu. Berpola fi'il ya. Af'al. Karena dia isim alam yang berpola fi'il. Nah, ingat isim alam yang berpola fi'il. Dia sama dengan fi'il mudhari ya, af'alu, ahmadu. Oke, sekarang rajulani. Sebagai apa dia rajulani? Ma'tuf kepada ahmadu. Kenapa ma'tuf, Bu? Setelah waw ataf. Karena terletak sesudah waw ataf. Ada berapa huruf ataf? 10. Apa yang 10? Wow. Waw, fa, thumma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Nah, itu nanti di huruf-huruf di akhir apa? Di akhir nahu 2. Nah, itu kalau bisa dihafalkan ulang ya, Bapak Ibu. Wa fa thumma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Nah, oke, berarti rajulani ma'tuf kepada Ahmad. Oke, min Jakarta, jar majrur. Nah, sekarang saya nanya, mana khobar dari Ahmad? Belum ada kan khobarnya? Belum. Mana khobarnya, Pak? Itu yaqra'unal Qur'an. Yaqra'unal Qur'an. Berarti khobar mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Ghairu mufrad jumlah atau syibih jumlah? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Diawali dengan fi'il. Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Oke. Nah, sekarang masukkan la'alla. Jadi apa dia, Bu? La'alla Ahmad. La'alla Ahmada atau Ahmadu? Ahmada. Kenapa Ahmada? Ya, dinasabkan oleh la'alla. Tanda nasabnya fathah. La'alla Ahmada. Oke, terus? Rajulani atau rajulaini? Rajulaini karena dia ma'tuf kepada Ahmada. La'alla Ahmada wa rajulaini min Jakarta. Terus Qur'an. Yaqra'una berubah nggak, Bapak Ibu? Yaqra'una berubah nggak? Nggak berubah. Ya, nggak berubah karena dia tidak bukan isim ya. Nah, berarti cukup seperti ini. La'alla Ahmada wa rajulaini min Jakarta yaqra'unal Qur'ana fi kulli sabahin. Nah, Ahmad dan 2 orang lelaki dari Jakarta membaca Al-Quran di setiap subuh. Nah, la'alla Ahmada wa rajulaini. Kayak laita. Sama ya? Sama dengan la'alla. Kalau bata, gimana Bapak Ibu? Bata. Itu temannya Kana. Temannya Kana, berarti bata. Ahmadu. Warajulani. Min Jakarta yaqra'unal Qur'ana fi kulli sabahin. Nah, berarti nggak jauh beda ya. Bata Ahmadu warajulani. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi fungsi menghafalkan teman-teman Kana dan Ina, kalau ketemu dengan teman-temannya, kita bisa membaca teks itu dengan benar. Nah, kebetulan teksnya masih banyak. Nah, Bapak Ibu bisa latihan di rumah ya. Kalau mau dikirim boleh, nanti saya coba lihat. Nah, ini teksnya mudah semua. Teksnya teks mudah dan sudah pernah kita bahas. Nah, tinggal memasukkan amil nawasih yang saya tuliskan di sini. Ada lakin, laita, kalau za'amtu belum ya. Ini nggak usah dulu. Pokoknya yang berkaitan dengan inna dan kana saja. Nah, seperti itu. Kira sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri? Kalau Ustadz, kalau nama tempat kayak Jakarta itu min itu tidak mengubah itu ya.
Tidak ya. Khusus untuk nama daerah, kalau dia ajam, ya ajam bukan Arab gitu Bu, yang diarabkan, nah kita bacanya seperti apa adanya. Nah, jadi minnya nggak berfungsi, atau minnya berfungsi hanya secara mahal saja. Ya, secara mahal maksudnya yang diajarkan itu adalah posisinya bukan kalimatnya. Nah, gitu. Jadi bacanya tetap Jakarta. Kalau Makkah berarti Makati ya, Ustaz ya? Gimana, Pak? Kalau Makkah, Makati. Nah, kalau Makkah itu kan dia termasuk ini ya, masuk golongan isim ghairu munsharif. Dia isim alam yang mengandung makna muannats. Berarti min Makkata. Min Makkata. Kalau Jakarta kebetulan akhirnya adalah alif. Kalau alif kan tidak bisa menerima harkat. Nah, itu makanya Jakarta bacaan. Tapi kalau Makkah, min Makkata. Kenapa Makkata? Karena dia tergolong isim ghairu munsharif. Kenapa ghairu munsharif? Karena dia isim alam yang menunjukkan makna muannas. Nah, seperti itu Pak Normodo ya. Baik. Oke. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan di grup. Kemudian bagi yang berkenan menuliskan latihan ini, nah itu boleh dituliskan, nanti saya kirimkan. Insya Allah nanti saya koreksi kalau ada yang mengirimkan. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di bahasan tawabi' ya, pembahasan terakhir dari isim-isim yang dibaca rofa. Nah, mudah-mudahan kita sehat semua dan bisa melanjutkan sampai akhir. Amin. Nah, sampai di sini kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oke, kita tutup dulu.